Shalom dan salam damai kepada saudara-saudara yang terkasih. Kita bersyukur karena kita diberikan kesempatan sekali lagi untuk bersama-sama dalam kelompok doa secara online. Baiklah saudara-saudara terkasih, mari kita bangkit berdiri dan mari kita mulakan kelompok doa kita pada malam ini. Mari kita mulakan kelompok doa kita pada malam ini dengan tanda kemenangan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, sungguh Engkau Allah yang begitu besar Tuhan, yang layak kami tinggi dan puji Tuhan. Tidak ada lain selain Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, atas segala sesuatu yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan, kegembiraan dan sukacita di dalam hidup kami. Dan ya Tuhan, jika ada kelalaian kami, dosa-dosa yang kami lakukan yang menyakiti hati Engkau pada saat ini Tuhan, ampuni kami. Dan biarlah kami dapat sungguh-sungguh memuliakan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Dan jika ada kuasa kegelapan yang mau mengganggu pikiran kami, hati kami, dan pada saat itu Tuhan kami perintahkan itu keluar pergi dari tempat ini dan jangan pernah kembali lagi. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang menaungi pikiran hati kami pada saat ini dan tutup bungkus kami Tuhan dengan darah-Mu yang suci. Dan Tuhan, kami mau serahkan seluruh ruangan dan tempat ini Tuhan hanya dalam tangan-Mu, karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Shalom sekali lagi pada saudara-saudara yang terkasih. Kita bersyukur pada hari ini karena kita sekali lagi dapat bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi oleh itu mari kita terus masuk dalam pujian kita, jangan lelah, karena pastinya walaupun kita penat dan selama tidak bersama-sama dalam kelompok doa, tapi saya percaya kita masih ada semangat untuk terus mau memuliakan nama Dia. Amin. Mari kita mengangkat lagu ini, Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladang-Nya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Oh, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Oh, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladang-Nya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Oh, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Oh, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Beri kemenangan besar untuk Tuhan kita. Haleluya. Nah, pada saat ini mari kita teruskan mengangkat pujian kita, karena kita percaya bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita, dan Dia sentiasa memberikan kita rahmat yang baru dalam hidup kita. Oleh itu mari kita sungguh-sungguh dalam nyanyian kita, Tuhan Yesus itu baik.
tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Beri kemenangan besar untuk Tuhan kita. Ya, saudara-saudara yang terkasih, mari pada saat ini kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau merasakan kasih Tuhan itu mengalir dalam pribadi kita pada saat ini. Kita percaya bahwa pada masa ini kita berada dalam pandemik COVID. Pasti ramai yang kecewa, pasti ramai yang mengalami kejatuhan. Tapi Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap ada untuk kita menghadapi segala cobaan ini, dan tangan Dia sentiasa melindungi kita semua. Mari kita mengangkat pujian ini, penyembahan ini dengan sungguh-sungguh, bahwa kita percaya bahwa Tuhan itu sentiasa ada untuk kita. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan
Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Mari kita memuliakan Tuhan dengan saudara kita yang kedengaran. Allah Bapa, sungguh Engkau Allah yang begitu hebat, Allah yang layak kami tinggikan dan puji Tuhan. Tidak ada lain selain Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan Tuhan, di bumi dan di surga. Dan biarlah nama-Mu sentiasa besar, sentiasa menyerlah dalam hidup kami, sentiasa yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas karya-Mu di dalam hidup kami, atas segala kebaikan-Mu yang Kau berikan pada kami Tuhan. Oh Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu di bumi dan di surga Tuhan. Oh haleluya Tuhan Yesus Kristus. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau kemuliaan yang besar Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Engkau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Betapa besar hanya nama-Mu Tuhan yang bertakhta di hatiku. Kau yang layak disembah Tuhan, oh Yesus, oh Yesus. Nama-Mu dibesarkan, hanya nama-Mu Tuhan yang layak ditinggikan, dimuliakan di bumi dan di surga, oh Yesus. Haleluya, oh haleluya. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci.
Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku. La rabashiki kiri arapada, oh rabashiki kiri araba, oh shikiri arara, oh shikiri arara, oh shikiri arara, oh shikiri arara, oh shikiri arara. Oh shikikiria, oh shikiria, oh shikiria rabarara. Sungguh agunglah nama-Mu. Ya Bapa, terima kasih atas lawatan-Mu sebentar tadi. Itulah kerinduan kami Tuhan, untuk selalu mendengar-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Ya Tuhan, biarlah jamahan-Mu ini terus tetap tinggal di dalam hati kami, agar kami terus dapat mendengarkan Engkau Tuhan. Hanya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, firman-Mu yang hidup Tuhan. Dan biarlah Engkau memberkati anak-Mu yang Engkau pakai pada malam ini. Agar apapun yang Anda sampaikan itu Tuhan, adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Dan tutup bungkus ya Tuhan dengan darah-Mu yang suci. Dan baik kami yang mendengarkannya Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap panca indera kami. Berkati kami Tuhan, hati kami, agar sungguh-sungguh mau mendengarkan Engkau Tuhan. Lapangkan dada kami Tuhan, hati kami pada saat ini.
Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan dalam hidup kami, sehingga kami mampu menjadi pelaku firman-Mu yang sejati. Terima kasih Tuhan, dan kami telah berdoa dan meminta semua ini hanya dalam tangan-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dipersilakan duduk semua saudara-saudara terkasih, dan pada malam ini kita akan bersama-sama mendengarkan perkongsian ataupun renungan yang akan disampaikan oleh saudara kita. Dipersilakan. Hai saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Shalom, salam damai, salam Advent. Selamat menantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya, dan selamat menyongsong Tuhan, menantikan ulang tahun kelahirannya pada 25 hari bulan ini. Dan lilin Gaudete, lilin berwarna pink itu sudah pun dinyalakan, dan itu tandanya untuk gereja, seluruh gereja, semua umat untuk bersuka cita. Kita bersuka cita karena Kristus sangat-sangat mengasihi kita. Tuhan Allah mengasihi kita. Oke. Dan untuk renungan Injil pada hari ini, marilah kita membuka Injil yang ditulis oleh Matius. Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 1 ayat 1 hingga 17. Dan untuk makluman bersama, saya menggunakan Alkitab Berita Baik, terbitan Bible Society of Malaysia. Senarai nenek moyang Yesus Kristus. Inilah senarai nenek moyang Yesus Kristus, keturunan Daud, keturunan Abraham. Daripada Abraham hingga Raja Daud, nama-nama nenek moyang Yesus adalah seperti berikut: Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda, dan saudara-saudaranya, Peres dan Zerah, ibu mereka bernama Tamar, Hezron, Ram, Aminadab, Nahason, Salmon, Boas, ibunya Rahab, Obed, ibunya Ruth, Isai, dan Raja Daud. Daripada Daud hingga ke masa bangsa Israel dibuang ke Babel, nama nenek moyang yang tercatat adalah seperti berikut: Salomo, ibunya ialah bekas istri Uria, Rehabeam, Abia, Asa, Yosafat, Yoram, Uzia, Yotam, Ahaz, Hizkia, Manasye, Amon, Yosia, Yoyakin, dan saudara-saudaranya. Dari masa pembuangan di Babel sehingga kelahiran Yesus, nama nenek moyang yang tercatat adalah seperti berikut: Yoyakin, Sieltiel, Zerobabel, Abihud, Eliakim, Azur, Zadok, Akhim, Eliud, Eleazar, Matan, Yakub, Yusuf, suami Maria. Marialah yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Demikianlah ada 14 generasi dari zaman Abraham sehingga zaman Daud, dan ada 14 generasi dari zaman Daud sehingga masa pembuangan di Babel, dan 14 generasi dari masa itu sehingga kelahiran Kristus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, terima kasih atas undangan untuk memberikan renungan pada kali ini. Terima kasih kepada kelompok doa tim KPKK Cook Saint Joseph Minawo. Dan seperti yang kita tahu, Santo Joseph tahun liturgi yang baru ini adalah untuk tahun Santo Joseph. Saya baru melihatnya kemarin. Ya, bermula daripada 8 Desember 2020
20 sehingga 8, dia akan tamat pada 8 Desember 2021. Jadi sedikit perkongsian saya pada hari ini. Menurut liturgi yang kita baca pada hari ini, pembacaan liturgi, pembacaan yang pertama daripada kitab Kejadian bab 49, dia sangat paralel dengan Injil yang saya baru saja kita dengar sebentar tadi, yang saya bacakan, Injil Matius ini, di mana nubuat Yakub di sana dia mengatakan bahwa Yehuda bagaikan singa. Kemudian yang kedua poin dia, Yehuda memegang tongkat kerajaan, keturunannya akan memerintah selama-lamanya. Jadi kalau orang yang boleh memerintah selama-lamanya, ini bukan orang yang biasa, bukan manusia biasa kan. Jadi perjanjian lama, tujuan dia dibacakan dalam liturgi agar kita dapat mengetahui betapa nubuat-nubuat dari zaman nenek moyang Yesus itu telah dimakbulkan, boleh cakap begitu kan, digenapi di zaman Yesus dan sampai sekarang. Oke, dalam silsilah Yesus Kristus yang sebentar tadi kita baca, kita mendapati bahwa Tuhan Yesus merupakan keturunan Raja Daud, dan Raja Daud pula keturunan Yehuda. Oke, Yehuda anak Yakub. Masa itu Yakub berada dalam keadaan menghampiri ajal dia bagi wasiat, tapi dia punya wasiat itu berupa satu nubuat untuk anak-anak, ke-12 anaknya. Nah, jadi beberapa minggu yang lalu pula kita telah merayakan pesta Kristus Raja Alam Semesta. Jadi kalau Raja Alam Semesta ini mestilah Tuhan, oke? Dan dia memerintah selama-lamanya, seperti yang dinubuatkan oleh Yakub. Bagaimana pula dengan singa dari Yehuda, yang Yehuda bagaikan singa, kata Yakub dalam nubuat dia, dalam kata-katanya yang terakhir kepada anak-anaknya. Kita boleh cari itu di dalam kitab Wahyu bab 5 ayat 5. Jadi, siapakah yang dimaksudkan oleh Yakub sebagai singa di sini? Oke. Dalam Wahyu bab 5 ayat 5. Saya bacakan. Lalu salah seorang pemimpin itu berkata kepadaku, itu Yohanes, "Jangan menangis. Lihatlah, singa daripada suku Yehuda, keturunan agung daripada Daud, sudah menang. Dia dapat memecahkan 7 buah meterai itu dan membuka gulungan naskah itu." Oke, jadi siapakah ini singa dari Yehuda? Kita tengok ayat yang seterusnya, ayat 6. Kemudian aku nampak seekor anak domba berdiri di tengah-tengah takhta itu, dikelilingi oleh 4 makhluk dan semua pemimpin itu. Anak domba itu nampaknya sudah disembelih. Anak domba itu mempunyai 7 buah tanduk dan 7 biji mata, yaitu 7 roh Allah yang telah diutus ke seluruh dunia. Jadi Yohanes telah memberi penerangan pada kita bahwa singa daripada suku Yehuda itu adalah anak domba yang disembelih, itu adalah Yesus sendiri. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Demikianlah yang dalam kita punya liturgi ibadat ataupun dalam misa kudus. Nah, itu adalah 2 poin yang paralel dengan nubuat Yakub untuk munculnya Mesias, yaitu Yesus. Jadi yang seterusnya adalah Injil. Poin yang menarik perhatian saya di dalam Injil tersebut adalah angka 14. Jadi angka 14 ini memainkan peranan penting dalam bagi orang-orang Ibrani, di mana kalau kita lihat penulisan mengenai 10 uang perak dan ada
perumpamaan Yesus mengenai perempuan yang mempunyai 10 uang perak, dan di mana perempuan itu kehilangan satu uang perak, kemudian dia pun berusaha mencarinya. Dia menyapu rumah sehingga dia mendapat semula uang perak itu. Dan 9 itu angka yang tidak genap, dan bila 10 sudah, itu adalah angka yang genap. Demikian juga dengan angka 100 bagi 100 domba, perumpamaan 100 domba yang diberikan oleh Yesus. Oke. Jadi angka 7 ini pula, setelah saya mencari-cari maksud dia, saya teringat dengan 7 hari penciptaan. 7 hari dalam satu minggu. Kemudian ada 7 sakramen gereja. Oke, pembaptisan, penguatan, tobat, ekaristi, imamat, pengurapan orang sakit, kemudian perkawinan. Dan lain daripada itu pula, yang sebentar tadi kita baca, yaitu dalam kitab Wahyu bab 5 ayat 6, ada anak domba yang digambarkan oleh Yohanes itu, dia mempunyai 7 tanduk dan 7 biji mata. Dan dia katakan di sana bahwa itu adalah 7 roh Allah yang diutus ke seluruh dunia. Jadi kita boleh ambil itu, 7 itu adalah satu angka yang melambangkan kesempurnaan ilahi, simbol perjanjian. Jadi bila 14 ini adalah 2 kali ganda 7, itu adalah simbol bagi pembebasan atau penyelamatan ataupun campur tangan ilahi. 14 dari keturunan Abraham hingga Daud, 14 di dalam Daud sehingga pembuangan ke Babel, 14 keturunan lagi dari pembuangan ke Babel hingga zaman kepada Yesus. Dan kalau kita tambah 14, campur 14, berapa saudara-saudari? 14 kali 3, 42. Jadi dalam Alkitab sekarang kita sangat mudah sudah mencari maklumat di dalam apps yang Alkitab itu. Jadi 42 kalau kita tulis itu 42, kita akan menemui perkataan 42, kita akan menemui beberapa perkara yang sangat menarik pula di sana. Yang saya dapat cari, selain daripada 42 kota, 42 orang dalam perjanjian lama, saya ada mendapat 42 bulan di dalam kitab Wahyu. Coba kita baca Wahyu bab 11 ayat 2. Tetapi janganlah ukur halaman yang di sebelah luar, karena bahagian itu sudah diserahkan kepada orang yang tidak mengenal Allah. Mereka akan menginjak-injak kota suci itu selama 42 bulan. Terus yang pertama, 42 bulan itu berapa tahun? 3 tahun 6 bulan. Kemudian ada lagi 42 di sini. Bab 13, Wahyu bab 13 ayat 5. Binatang itu dibenarkan mengkufuri Allah dan dibenarkan memerintah selama 42 bulan. Wah. Saya pun terpikir-pikir, siapa itu? Siapakah lambang binatang itu? Tapi itu tidak termasuk dalam skop perenungan saya pada hari ini. Saya cuma mau bawa kamu, sebenarnya Injil Matius ini ditulis untuk orang Yahudi. Jadi orang Yahudi ini sangat familiar dengan simbol-simbol dalam tulisan Ibrani. Nah, sekarang kita masuk dalam message yang sungguh-sungguh menyentuh hati kita, yang sepatutnya kita pahami di dalam Minggu Sukacita ini. Kenapa kita perlu bersukacita di dalam penantian kita di dalam minggu, sepanjang minggu Advent, terutama tema minggu ketiga ini, sukacita. Di dalam salasila Yesus Kristus sebentar tadi, kita mendapati ada beberapa orang yang kita boleh kenal
Mereka orang-orang terkenal, namun mereka juga orang-orang yang lemah. Seperti Yakub. Pada masa mudanya, dia adalah seorang penipu. Yehuda pula, dia melanggan pelacur. Dan salah satu pelacur itu adalah menantunya sendiri, Tamar. Dan Rahab juga seorang pelacur di kota Yeriko. Sebelum suku Israel dapat menawannya, Rahab itu seorang pelacur di sana. Dan mereka adalah nenek moyang Yesus. Demikian juga Raja Daud, dia pernah berzina dengan istri Uria, yaitu Batseba, ibu kepada Raja Salomo. Jadi apa ya message di sini yang kita boleh dapat? Walaupun manusia lemah, tetapi Tuhan tetap mau campur tangan dalam kehidupan manusia, sehingga dia mau coba menyelamatkan kita daripada perhambaan dosa. Nah, coba kita lihat dalam Roma, surat Rasul Paulus kepada umat di Roma, bab 8 ayat 28. Rasul Paulus menulis, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dia bekerja dalam segala sesuatu, dalam keadaan yang buruk, baik bagi orang, Tuhan tetap coba untuk menyelamatkan. Oke? Nah, jadi kita harus bersuka cita karena itu, karena Allah Bapa sangat mengasihi kita, sehingga Dia mengurniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Walaupun Dia lahir nanti, seperti yang kita tahu, Dia lahir di dalam kandang, karena tidak ada tempat lagi menginap di Bethlehem yang dapat menampung mereka. Jadi mereka terpaksa melahirkan, Maria terpaksa melahirkan Dia di kandang di Bethlehem. Jadi satu, kita terus bersuka cita, dan karena itu kita akan menyanyikan lagu pujian kepada Allah karena kita bersuka cita. Dan ada satu perkongsian saya di sini mengenai pertobatan. Di dalam Injil tadi ada disebut mengenai Marialah yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Saya ada kesaksian mengenai bagaimana Bunda Maria, tangan Bunda Maria menuntun saya kepada Yesus. Bukan tangan yang betul-betul lah, tapi dengan Dia menuntun saya melalui doa ini, doa rosary. Dan salah satu dalam proses saya bertobat itu, ada satu buku saya baca dalam bahasa Inggris, dia ditulis The Secrets of the Holy Rosary. Kalau dalam bahasa Melayu, rahasia Rosario Suci. Saya silap dia punya tajuk itu, yang ditulis oleh Santo Louis de Montfort sendiri, dan banyak orang dari Perancis, tapi diterjemah pada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dan ada satu kesaksian di sana yang menyentuh hati saya, di mana Santo Louis de Montfort dia menulis mengenai seorang pria, seorang lelaki yang dia selalu berdoa rosary. Dia bersama-sama orang lain berdoa rosary, tapi bila dia mendapat satu penglihatan, penampakan Bunda Maria memperlihatkan kepada dia, lelaki tersebut, satu bekas, kita katakan dia mangkuk lah ataupun bakul penuh dengan bunga mawar. Tetapi malangnya bunga bekas itu sangat kotor, dan lelaki itu tahu bahwa
ada sesuatu yang tidak baik di sana. Dan perawan Maria berkata, ini adalah rosary yang kau berikan kepada saya. Bunga-bunganya sangat indah, bunga mawar itu sangat indah, tetapi malangnya bekas yang kau letakkan bunga ini sangat tidak bersih. Jadi dia menerangkan bahwa bekas doa-doa itu adalah bunga mawar. Namun yang dipersembahkan kepada Bunda Maria itu adalah bunga mawar. Namun dia punya bekas itu adalah diri kita, jiwa kita. Macam mana kondisi keadaan jiwa kita semasa kita berdoa. Jadi setelah saya baca buku itu dan perkataan ataupun cerita tersebut terngiang-ngiang, sehingga saya rasa saya macam mendengar dari altar rumah saya ada suatu bisikan memberitahu saya atau terus mengiang-ngiangkan itu, terus menggemakan itu peristiwa. Saya boleh gambarkan di dalam imajinasi saya sendiri. Jadi saya pun bertekad untuk pergi sakramen pengakuan, dan saya bertekad untuk meninggalkan dosa tersebut, dosa yang spesifik tersebut, sehingga bila saya betul-betul meninggalkannya, saya terus merasa macam dibebaskan, dan saya tidak lagi diperhambakan oleh belenggu dosa tersebut sampai sekarang. Dan syukur kepada Tuhan, Bunda Maria, tangan Bunda Maria telah menuntun saya kepada Yesus dengan cara yang betul. Jadi selamat Advent. Terima kasih sekali lagi kepada KPKK Kelompok Doa Online Saint Joseph Minawa, dan tahun mulai daripada 8 Desember hingga 8 Desember 2020 sampai 8 Desember 2021 tahun Santo Joseph. Sekian daripada saya. Terima kasih dan selamat menyambut Christmas 2020 dan selamat tahun baru 2021. Saudari terkasih, mari kita mau berdoa untuk menanggapi firman Tuhan dan juga perkongsian sebentar tadi. Kita tundukkan kepala. Allah Bapa Surgawi, syukur dan terima kasih atas kasih-Mu yang besar kepada kami. Kau telah memberikan hati yang terbuka untuk mendengar dan menanggapi firman-Mu. Dan Tuhan, kami mohon agar Engkau terus mencurahkan Roh Kudus-Mu, sehingga Roh Kudus terus bernyala-nyala, berkobar dalam hati kami, sambil menyongsong, menunggu kedatangan mempelai lelaki, yaitu Kristus, ke dalam hati kami, ke dalam dunia ini, dan dapat merayakan ulang tahun kelahiran Yesus dengan penuh makna pada tahun ini. Terima kasih Allah Bapa atas kebaikan-Mu, karena semua ini kami telah berdoa hanya melalui nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Salam damai. Terima kasih kepada Bro Jackson Mindong karena memberikan sharing pada malam ini dan juga renungan, dan semoga renungan pada malam ini memberikan kita peneguhan sekali lagi untuk iman kita, untuk terus bersemangat di dalam melaksanakan pelayanan kita. Jadi mari kita masuk saja dalam doa penutup. Kita bangkit berdiri sekali lagi. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih padamu atas kesempatan hari ini kami dapat bersama-sama dalam kelompok doa secara online. Ya Tuhan, kami percaya atas rencana-Mu yang begitu indah dalam hidup kami Tuhan. Meskipun kami dalam pandemik
tapi kami masih mampu untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah norma baru ini bukan menjadi penghalang kepada kami untuk memuliakan nama-Mu, tetapi memberikan sukacita kepada mereka yang di luar sana memerlukan. Ya Tuhan, berkati kami Tuhan sepanjang tahun ini. Terima kasih atas segala berkat-Mu Tuhan yang Kau berikan kepada kami sepanjang tahun ini. Dan semoga pada tahun hadapan Tuhan, kami dapat memberikan lagi pribadi kami ini untuk kemuliaan nama-Mu, untuk menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Dan semoga pertemuan kami ini menjadi pertemuan yang begitu indah bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, dan kami telah berdoa dan meminta semua ini melalui nama-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita haturkan doa kita dengan sekali Bapa kami, salam Maria dan kemuliaan. Bapa kami yang ada di syurga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam syurga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan sewaktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dan diberkati dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita pergi ke lagu penutup, saya mewakili tim live streaming mengucapkan terima kasih kepada semua karena sudi bersama-sama kami dari sejak penubuhan kelompok doa secara online ini, dan semoga melalui rancangan ini ataupun program ini mampu membantu kita untuk mengobat rindu untuk bersama-sama dalam pelayanan di dalam kelompok doa, dan semoga tahun depan kita akan semakin baik, keadaan semakin baik, dan kita mampu untuk terus bersama-sama lagi dalam kelompok doa secara nyata. Dan juga saya mengucapkan tidak terlalu awal untuk mengucapkan selamat Hari Natal dan juga selamat Tahun Baru 2021. Jadi mari kita masuk dalam lagu penutup. Kita menyanyikan lagu We Wish You a Merry Christmas. Selamat Hari Christmas, selamat Hari Christmas, selamat Hari Christmas dan Tahun Baru. We wish you a happy Christmas, we wish you a happy Christmas, we wish you a happy Christmas and a happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin, good tidings for Christmas and a happy New Year. Selamat Hari Christmas, selamat Hari Christmas, selamat Hari Christmas dan Tahun Baru. We wish you a happy Christmas, we wish you a happy Christmas, we wish you a happy Christmas and a happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin, good tidings for Christmas and a happy New Year. Good tidings for Christmas and a happy New Year. Good tidings for Christmas and a happy New Year. Kita jumpa lagi dalam program yang akan datang.